warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Oni Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon, unit kerja SDN 2 Karanganyar, Kecamatan Panguragan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru harus mendominasi pembelajaran atau disebut dengan teacher center dalam pembelajaran. Saya selalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, guru hanya berfokus pada ketercapaian KKM dan ketuntasan materi atau mengutamakan kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya sekedar kegiatan mentransfer ilmu, namun sejatinya pendidikan memiliki aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik atau gaya belajar tiap siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa menjadi pasif dan kurang motivasi dalam belajar, serta rendahnya hasil belajar siswa. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan pada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka pun hanya diam. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang mana tidak baik. Yang kedua, pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat siswa atau disebut dengan student center. Dengan aktivitas yang berpusat pada anak, anak akan jadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuan mereka. Yang ketiga, tidak lagi memberikan hukuman atau reward kepada siswa serta menghargai setiap karakteristik dan gaya belajar siswa. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikan dan kemampuannya masing-masing. Saya sadar bagaimana menjadi pamong, saya harus dapat menuntunnya. Dan yang terakhir adalah anak bukan tabula rasa atau kertas kosong, namun mereka sejatinya memiliki garis-garis samar yang perlu ditebalkan. Anak sudah membawa bakat mereka sejak lahir, sehingga anak bukan kita yang membentuknya, namun kita hanya menebalkan garis samar yang baik dan membiarkan garis samar yang kurang baik, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan dan budi pekerti yang luhur. Selain itu, dapat merubah perilaku saya, antara lain seorang guru harus mampu merancang pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada materi dan juga harus mendidik sikap dan keterampilan agar tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti sehingga tercipta perpaduan
budaya atau keterampilan. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru harus bisa memberikan kemerdekaan kepada siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada siswa dalam pembelajaran ataupun dalam penyelesaian tugas. Dan yang terakhir adalah pendidikan hanya bersifat menuntun, mengarahkan, dan memberikan dorongan sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh tiap anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan antara lain merancang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan berpusat pada siswa atau disebut dengan student center. Yang kedua, menerapkan sistem AMU, pendidikan yang menuntun bukan lagi menuntut anak-anak, serta mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil merdeka belajar. Kelima, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, yaitu mendesain pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa masing-masing dengan tetap mengikuti kurikulum yang ada. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah proses menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta bakat serta minatnya. Capaian pendidikan bukan hanya sukses dalam akademik, namun juga harus sukses dalam budi pekerti. Pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.